كتاب سفينة صلاح للإمام العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى الحضرمي الشافعي المتوفى سنة 65 و200 بعد الألف رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila angkal mubtilatus shalah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kitab Safinah Shalah isinya ada berapa bab? Bab. Yang pertama adalah makna kalimat syahadat. Yang bab kedua adalah bab syuruti salat. Katakanlah bab, tapi maksudnya ada babnya. Tapi isinya syurutus salat, syurutus sihhati salat. Yang ketiga adalah arkanus salat. Arkanus salat baru selesai kita sebelum maghrib. Di waktu asar kita selesai itu apa? Arkanus salat. Berarti sekarang masuk ke yang keempat, nomor 4. Bab nomor 4 ya. Bab apa namanya? Mubtilatis salat, hal-hal yang bisa membatalkan salat. Setelah 4 ini maka kita akan hatam. Akan selesai dan akan hatam. Sukses kita hatam kitab di waktu liburan dan di waktu awal-awal kegiatan, awal-awal balik gitu kan. Nah, teman, setelah mubtilatus salat masih ada tambahan dari musnad-musnadnya dan sunnah-sunnah ghusl, sunnah wudu. Setelah itu ada salat, itu selesai gitu ya. Mudah selesai ngatain kita kan. Sekarang kita akan membahas apa? Mubtilatus salat. Makanya musnad di sini mengatakan wa amma mubtilatus salati fasna asyar. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan salat ada berapa jumlahnya? Ada 12 fasna asyarah, yaitu ada 12 mubtilat. Mubtilat adalah jamak, mufradnya adalah mubtilatun, mubtilatani, mubtilatun ya, jamak muannas salim gitu kan. Itulah jamak. Dan itu menjadi mubtada. Sebelumnya ada amma. Kalau ada amma seperti yang kita ketahui kemarin harus ada fa-nya di mana? Setelahnya ya kan. Enggak langsung, meskipun agak jauh gak apa-apa. Yang penting setelah amma ada jawabnya, ada jawab ammanya, yaitu merupakan fa dan amma menggantikan dari mahma dan fi'ilnya, fi'il syart yang dibuang. Tentunya adalah mahma yakun ya kan. Kadang-kadang amma meskipun jadi mengganti, kadang diganti dengan waw, dengan apa? Dengan waw kadang-kadang. Oleh karena itu musannif mengatakan apa Al-Fiyah bin Malik sekitar 600-an beliau mengatakan amma kama ma yakum min syai'in wa fa'litil hawjuban bifaqnya. Setelah amma pasti ada. Walhasil muslim sekarang akan membahas dan akan merangkan kepada kita tentang hal-hal yang bisa membatalkan salat, mubtilatus salat. Membatalkan salat ada 12. Ada 12. Kalau salah satu yang 12 ini terjadi kepada kita, dialami sama kita di waktu kita salat, maka salat kita tidak sah. Enggak harus ada semuanya ada 12 ya. Salah satu dari 12. Lanjut kita jangan terlalu panjang dalam menerangkan mubtilatus salat. Mubtilatus salat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan salat. Ada syurutus sihhati salat, ada syurutu wujubi salat, juga ada apa? Ada arkanus salat, ada juga apa? Ada mubtilatus salat, ada sunanus salat, ada makruhatus salat, ada muharramatus salat dan seperti itu. Dan salah satunya yaitu adalah mubtilatus salat. Hal-hal yang bisa membatalkan salat, ya kan? Al-awwalu yang pertama. Faqat mana ini? Gimana kitabnya? Sama dah cetakannya. Coba tuh gimana kitabnya tuh? Dutiha katakanlah gitu ya, mungkin cetakannya aja dikit ya. Yang pertama, apa hal yang bisa membatalkan salat? Yang pertama yaitu nafaqtu syartin min syurutiha al-ithnai asyara amdan, yaitu apa? Faqtu syartin min syurutiha al-ithnai asyara amdan. Yang pertama yaitu tidak melakukan salah satu syarat-syaratnya salat yang ada 12, ditinggalkan secara sengaja. Kalau kita tanpa melakukan salah satu syarat-syarat sahnya salat yang 12, kita tinggalkan dan kita tidak kerjakan dengan secara kita sengaja, maka salat kita tidak sah, salat kita batal. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, seperti apa salah satu syaratnya salat menutupi aurat. Di tengah-tengah aurat dibuka misalnya kan? Auratnya dibuka. Kalau laki-laki auratnya bagi surat dirubah, kalau perempuan jami'u badaniha ila al-wajhi wal kaffain. Kalau budak meskipun perempuan maka auratnya bagi surat dirubah. Di tengah-tengah salat auratnya dibuka. Misalnya entah itu hitam ataupun putih. Kalau udah dibuka
awwalu faqdu syartin min syurutiha al-ithnai asyara, ditinggalkan atau dilakukan salah satu syarat tersebut yang dari 12 yang sudah disebut di awal kitab, maka salatnya tidak sah dan disengaja walau biikrahin, meskipun dipaksa ya. Meskipun dipaksa tetap batal. Misalnya nih ada si Mustafa Ali terus misalnya sholat ya kan, lagi sholat, setelah sholat sama Hisam dibuka misalnya kan. Meskipun udah dipaksa gitu sama Mustafa misalnya dia udah dikubahin, tetap dikatasin sama si Hisam bangsa misalnya kan. Gimana berarti sholatnya sah apa enggak? Batal apa enggak sholatnya? Batal tetap sholatnya walau ikrahin, meskipun udah dipaksa atau terpaksa seperti itu ya. Atau lagi sholat misalnya kan, atau si Tata lagi sholatnya, Tata Martelina ya kan, lagi sholat. Nah setelah lagi sholat ada orang datang di sampingnya, bawa pedang, buka auratnya ya, kalau nggak dibuka auratnya tak penggal kepalanya ya. Mengatakan seperti itu. Udah terpaksa kan si Tata, kalau nggak dibuka hilang nyawa dia ya kan. Ini dibuka aurat atau hilang nyawa? Pilih buka aurat dulu ya. Jangan saya yang penting udah taat kepada Allah, udah mengerjakan sholat, yang penting sholat kita tetap sah meskipun dibunuh gak apa-apa, dan pasrah. Jangan gitu ya kan. Hal yang paling berat mudaratnya itu yang dijauhkan, ngambil yang paling sedikit mudarat, ngambil yang paling sedikit mudaratnya ya kan. Gimana katanya kaidah fikih ya? Tidak mafasid muqaddabun ala jalbil masalih. Masalih bukan itu. Tafal mafasid muqaddabun ala jalbil masalih, itu adalah kaidah fikih tapi bukan di situ tempatnya. Bukan di situ tempatnya ya. Gimana kaidah fikih ini coba gimana kan? Idza ta'aradul mafsadatan ya kan, apabila ada dua perlawanan antara dua kerusakan. Yang pertama kerusakan sholat karena dibuka aurat, dan yang kedua adalah kerusakan nyawa, hilangnya nyawa. Gimana berarti? Aurat. Yudfa wa asyadduhuma, maka dibuang salah satunya yang paling berat itu dibuang, ditolak. Gimana caranya kita nolak akan kematian tersebut? Buka auratnya ya kan? Ya, buka auratnya untuk kita menghindari kematian gak nikah. Emang kehidupan sekali ya. Walau ikrah, meskipun dipaksa. Tapi ada syaratnya ikrahnya, enggak ada janji ya, enggak ada janji itu. Misalnya mengatakan nanti kalau ada udah sholat kamu bilang kan ya, buka dong auratnya, kalau enggak dibuka tampilin tak bunuh. Enggak ada perjanjian seperti itu, ada syaratnya. Salah satu syaratnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama qudratul mukrihi ala daf'i ma haddada bihi 'alal mukrah. Yang pertama yaitu mampunya seseorang yang memaksa tersebut, yang nakut-nakutin untuk melanjutkan apa? Melanjutkan perkara yang ia buat ancaman kepada orang yang dipaksa. Misalnya seperti apa? Misalnya orang mengatakan udah sepuh, orang udah sepuh tuh, orang udah enggak kuat ngangkat pedang ya. Yang mengatakan, "Jong, buka auratnya kan ya, kalau nggak dibuka auratnya tak penggal kepalanya pakai pedangnya." Padahal dia ngangkat pedang aja udah nggak bisa ya. Nah itu jangan dilakukan ya. Karena kenapa? Karena meskipun kita tidak membuka aurat kita, dia tidak akan mampu mengerjakan itu ya kan. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah zannul mukrahi annal mukriha sayaf'alu ma haddada bihi idza lam ya'tamir. Misalnya seperti itu. Yang kedua yaitu mempunyai perisangkanya siapa? Mempunyai perisangkanya orang yang dipaksa untuk dibuka auratnya, bahwasanya kalau seandainya dia tidak menuruti perintahnya, maka dia yang memaksa tersebut akan sungguh-sungguh melakukan apa yang ia buat ancaman. Misalnya ada orang kuat ya kan, orang kuat keren misalnya bertato misalnya kan, mengatakan, "Jong, buka auratnya, kalau nggak dibuka tak penggal kepalanya ya kan." Kepalanya. Tapi yang bicara seperti itu bapaknya misalnya suka bercanda seperti itu, jangan kerjakan ya, meskipun udah kuat besar bertato ya, tapi bapaknya yang bilang seperti itu dan bapaknya suka bercanda ya, yang nggak usah dilakukan. Karena meskipun nggak dibuka auratnya, bapaknya tidak akan membunuh kita ya kan, tidak akan membunuh dia ya kan. Nah yang kedua, yang ketiga, bertato udah kuat dan seandainya tidak dilakukan maka sungguh akan
mukrahi ala daf'il mukrih, ya kan? Yaitu yang ketiga, ketidakmampuannya orang yang dipaksa untuk melarikan diri atau membebaskan dirinya daripada hal-hal yang dibuat ancaman oleh yang memaksanya. Misalnya nih, ada si Haddad yang ada di Jember, Haddad Nasrani Rabbana Nasrani wa fir nasibina. Haddad di Jember lagi sholat sekarang, ya kan? Lagi sholat, setelah sholat apa? Contohnya tapi bukan di sholat, ya. Contohnya bukan dia. Contohnya bukan di sholat. Misalnya seperti apa misalnya? Contoh tentang mukrah ya. Misalnya ada seorang dipaksa sama seseorang, Jom minum tuh khamr, kalau enggak diminum khamr akan kupenggal kepala engkau, enggak ada kepala kau tas, seperti itu kan. Dan yang bilang tersebut orangnya sangat mampu untuk melakukan pembunuhan dan orangnya enggak akan segan-segan untuk melakukan dan membuktikan apa perkataannya, ya. Akan tetapi Haddad bisa melarikan diri, ya. Jangan diminum tuh khamrnya, karena Haddad masih bisa melarikan diri, ya kan. Kalau udah nggak bisa melarikan diri, udah terpancing atau udah dijebak, misalnya udah tidak bisa berkutik lagi, baru kena minum khamrnya, ya. Nikmat. Tapi itu kan kedaruratannya, ad-darurat itu qadru-biqadriha, katanya kata fikih, ya. Sesuaikan dengan kadarnya. Kalau dia minta minum segelas, jangan mentang-mentang enak, misalnya dilanjutkan 2 gelasnya, sisanya yang kedua kalinya itu hukumnya haram. Yang diperbolehkan yang mana? Yang diperbolehkan yang jadi ancaman itu, ya coba berapa? 1 gelas, jangan ditambah, ya. Sama dengan hukumnya misalnya ada di hutan, nggak ada yang mau dimakan kecuali daging babi atau anjing, ya. Kemudian dia mau meninggal kalau nggak makan anjing, ya. Kalau makan babi akan meninggal, ya. Maka wajib bagi dia untuk dimakan daging babi itu, daging anjing, wajib dimakan. Nah, seberapa kadar dia mampu menjalani hidup, bertahan hidup, misalnya 1 sate, misalnya 1 soto sate, maka yang diwajibkan untuk makan dia cuma 1 soto sate. Lebih dari itu meskipun sedikit hukumnya haram. Bukan cuma ngambil sandal orang, gasap sandal orang yang haramnya, kan. Meskipun makan begitu juga hukumnya haram, ya. Ya kan? Gasap sandal itu, gasap itu apa artinya? Gasap nih, masuk ke gasap dikit-dikit, ya kan? Apa artinya gasap? Gasap itu sama dengan curian, ya kan? Mencuri hukumnya haram, menggosok hukumnya haram, persis 100% hukumnya sama haram. Apa perbedaan antara mencuri dan gasap? Kalau mencuri ngambil barang secara diam-diam, tapi kalau gasap ngambil barang orang secara terang-terangan, dan hukumnya sama-sama dosa. Jangan anggap remeh itu bawa sandal orang deh, kan. Apalagi hari Jumat, ya kan. Kemarin sampai malu, ya. Hari Jumat kemarin ada malu, ya. Kan banyak orang di satu dan di sini, ya kan. Anak pakai imam, ya kan. Ada khutbah, setelah khutbah ada tetangga sini, ada kenal sih sama Anda, ya. Agak muda, masih ketua pemuda sini masyarakatnya. Nyari apa? Dikira nyari angkrik atau nyari apa? Nah, ternyata nyari sandalnya. Kenapa jangan? Oh, ini anaknya sandalnya. Kemana sandalnya? Enggak tahu. Sampai malu, sampai mana? Mau bilang apa? Ada dia pondok-pondok kita, masjid-masjid kita. Kemudian setelah orang sholat di sini sandalnya hilang, ya kan? Saat dibandingkan kita ngambil sandal orang, asal pakai sandalnya sih dibanding punya orang, ya. Si guru kita akan maafkan, akan memaklumi, santri saya nggak apa-apa, ya. Itulah masyarakat, santri-santri memang kelakuannya bangsa. Pakainya gini gitu, gimana, kan? Akhirnya saya malu, kan, ya. Tak kasih sandal saya, gini saya ajak cari sama saya di pondoknya. Malu kan untuk meriksa di pondok, nyari cuman keliling ke barat, selatan ke utara di depan masjid itu. Jadi kira nyari angkrik, ternyata nyari sandalnya, kan. Mau ke pondok kan takut, kan, ya. Takut gimana? Takut disuruh-suruh kan gimana? Takut mau ke pondok. Akhirnya saya ajak ke pondok, ajak dari depan pondoknya. Mungkin ada di situ, mungkin anak-anak, mungkin banyak sandal yang sama, ajak itu sadarnya. Mungkin banyak yang sandal sama, kan. Itu ternyata seperti itu. Oh iya, seperti itu memang banyak anak yang punya, tapi kan mungkin keliru anak makin, kan. Akhirnya dijari ke pondok, kan. Situ. Oh ini saat ini ada.
dong ya. Iya kan? Aduh. Astagfirullah. Itu punya tetangganya. Kan dibanding punya tetangga. Sana pakai sandalnya sit ya kan. Gede. Dibanding tetangga, kalau punya tetangga mungkin orang tuh ada hatinya mungkin ada ketidakikhlasan, ada misung bang sandal itu. Takutnya ada gitu saya bawa punya set ya kan. Ini kan punya orangnya dan lebih ahsan lagi kenapa meskipun tidak pakai sandal najis enggak najis itu ya. Antum ke masjid misalnya kan, ke masjid nggak ada sandal, nggak usah pakai sandal, nggak akan najis naik ya kan. Naiknya mau ke pondok apa lagi, ke pondok nggak usah pakai sandal ya. Kalau memang udah sandalnya itu mudah nggak ada, entah mau malas untuk mau beli atau udah digosok lagi sama. Kadang-kadang kita ibadah nggak terlalu lama di masjid, seharusnya kan kita yang menjadi wali kadangnya kan. Meskipun ibadah tidak seluruh ibadahnya, kadang-kadang kita ibadah seharusnya itu tidak menjadi wali, kadang-kadang kita menjadi wali ya kan? Nah, gimana? Ibadahnya di masjid dikit, kadang-kadang sandalnya aja pun jadi wali ya kan? Udah sampai tujuannya kan, dia terbang udah jadi wali ya kan? Kalau kita di pondok misalnya nggak telat misalnya, sandalnya nggak mau telat ya kan? Kalau kita telat sandalnya nggak mau telat, nggak mau kalah ke orangnya, yang penting sandalnya duluan ya kan? Kita biasanya, tapi jangan doakan juga kalau ada salah satu di antara kita sandal jepit, jangan didoakan orangnya. Siapa bawa sandal bang, semoga kakinya patah nanti ya. Jangan doakan seperti itu juga ya. Kenapa? Harga sandal berapa? Harga kaki berapa ya kan? Harga sandal 10.000 atau 3.000 mentok-mentok ya kan? 3.000. Sandal 30.000 ya, 50.000 tuh mentok-mentok, 70.000 ya. Kaki temennya berapa harganya? Ya kan? Doakan gara-gara sandal 30.000, semoga kakinya patah nggak selamatnya kan? Kadang-kadang hati kita sakit, kadang-kadang kalau sandal di orang ya kan, ya kan gitu. Meskipun temannya, meskipun teman akrabnya ya kan. Sama. Meskipun nih sama si siapa, sebuyutan misalnya Mustafa sama si Hisam misalnya. Misalnya nih, Mustafa bawa sandal atau Hisam bawa sandal ya kan. Pasti Mustafa pasti ada tergores hatinya sedikit ya kan. Sama. Nah, jadi sandal kemana? Apalagi mau ke masjid udah siap-siap, apalagi kaki udah bersih, udah wudu, udah segala macamnya kan. Yang si Blacky sih ngambil. Itu kalau sama temennya, apalagi punya anak yang diambil. Iya kan? Ya Allah. Halal. Kadang-kadang malu, ada kadang-kadang malu ya. Ntar gue beli sandal baru tuh. Iya, punya anak. Pas acara di pondok di bawah orang kampung kayaknya gitu kan. Malu anak nggak mungkin kan di bawah anak kan nggak mungkin gitu kan. Ini santri macam apa nih kan? Di bawah gitu. Alasan iya sandal saya beli baru. Mungkin pas acara di pondok tuh banyak orang yang ke pondok mungkin sandal nggak ada. Mungkin di bawah orang. Ternyata ada di rumah bagas. Ternyata siapa yang bawa? Ini kurang ajar apa gimana nih? Ini nggak kurang ajar ya. Kalau punya anak nggak apa-apa ya. Halal. Target. Kalau punya anak nggak apa-apa. Punya anak tuh sandal lagi putih sekarang ya. Dan ada orang-orang itu ya tuh ya. Ada yang putih agak putih, ada yang orang-orang di situ punya 2 sandalnya kan. 3 katanya bagus nah itu lawan. Makanya sebelum kita belajar fikih, sebelum kita belajar hadis, belajar terhadap sandal ustaz dulu. Ya kan? Jangan dipukul rata ya kan. Kira-kira sandalnya ustaz warna apa nih? Itu perhatikan dulu. Kadang-kadang kita belajar fikih tapi nggak belajar terhadap sandal ustaz bahayanya. Pukul rata. Kalau punya anak nggak apa-apa. Alhamdulillah punya anak nggak pernah diambilnya. Dibawa, dipinjam, dibalikin lagi ya. Kalau udah diambil nggak pernah hilang. Itu salah satu kemajuan pondok itu. Apa bos
Tadi kok itu fikih yang mana kalau ada kemudaratan, hindarilah yang paling berat. Kemudaratan kotor kaki dan kemudaratan dapat dosa lebih besar mana? Dapat dosa itu yang harus dijauhi. Lebih baik harus gimana? Gak usah pakai sandal meskipun di masjid ya. Apalagi di depan masjid itu ada keran gitu kan. Tinggal dicuci ya. Dicuci kakinya. Ada itu kan juga soalnya astagfirullah. Ini kan. Asaninya itu yang pertama. Kalau ikrohin au sahwan atau lupa. Atau dalam keadaan lupa meninggalkan salah satu syarat sholat, syarat sahnya sholat ditinggalkan dalam keadaan lupa. Tetap hukum sholatnya tidak sah. Misalnya salah satu syaratnya apa? Harus berwudu, harus taharah. Kemudian kita sholat duhur. Setelah sholat duhur kita sadar bahwasanya sebelum duhur kita tidak ada mengerjakan sholat tanpa wudu. Berarti wajib bagi kita untuk ulang sholat karena sholat yang saya kerjakan tadi duhur itu tidak sah karena saya tidak melakukan salah satu syarat sholat. Kau jahlan atau saking gobloknya, jahlan kan goblok artinya, atau tidak tahu. Misalnya nih ada seseorang di sholatnya awam, misalnya anak awam misalnya, memang awam setelah itu sholatnya sholat misalnya sholat duhur 5 rakaat atau misalnya sholat duhur berapa? Sholat duhur misalnya jangan sholat duhur gitu, sholat duhur dong gitu ya. Asar. Misalnya nih, sekarang saya mau sholat sunnah. Tapi saya nggak tahu kalau aurat itu ma baina surati war rukbah ya. Yang saya tahu ma baina surati war rukbah itu yang ditutup ya. Antara pusar dan leher. Selain itu nggak ditutupi ya. Apakah sah sholatnya? Tidak sah ya. Karena kita tidak menutupi aurat meskipun kita tidak tahu, dikarenakan alasan kita tidak tahu dan bodoh tidak mengetahui hukumnya. Itu adalah yang pertama. Mubtilatus shalah yang pertama. Atsani yang kedua, faqdu ruknin min arkani 19 abdan, yaitu meninggalkan salah satu rukun. Yang berapa rukunnya tadi disebut berapa? 19. Salah satu yang 19 itu tidak dikerjakan, ditinggalkan salah satu yang 17, maka hukum sholat kita batal, tidak sah. Amdan disengaja. Kalau lupa gimana? Kalau lupa fa'in kana sahwan atabihi idza dzakarahu, apabila dia meninggalkan salah satu rukun yang 9 tersebut selain takbiratul ihram dan selain niat, tapi enggak disebut di sini. Selain takbiratul ihram dan niat, maka wajib bagi kita mengerjakan yang ditinggal tersebut apabila kita mengingatnya. Misal ini aslinya ada kaitannya dengan sujud sahwi dan keterangan ini sangat membuat kepala kita pusingnya, sangat sulit kalau tidak pakai papan. Tapi kita usahakan terangkan tanpa pakai papannya. Itu fokusnya. Sandal tadi lebih fokus lagi ya. Nah, mana tadi? Misalnya nih, sekarang saya sholat rakaat pertama saya tidak baca Fatihah. Rukun kan? Rukun sholatnya. Kalau saya sengaja mutlak sholat saya batal, meninggalkan Fatihah. Tapi kalau saya lupa, maka wajib saya kerjakan apabila saya ingat, ya kan? Dan wajib kembali lagi untuk baca Fatihah berdiri apabila manasil ila mithlinya, apabila kita tidak nyampe ke rukun yang umpama dengan yang saya tinggalkan. Misalnya saya tinggalkan di rakaat pertama apa? Fatihah. Kemudian saya ingat. Kapan ingatnya saya? Ingat saya di waktu sujud. Di waktu sujud tersebut wajib bagi saya untuk kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Jelas? Jangan dilanjutkan sujudnya. Akan tapi sujud misalnya sujud pertama langsung kita kembali berdiri untuk mengerjakan Fatihah, untuk membaca Fatihah. Itu kalau saya masih belum nyampe ke Fatihah di rakaat yang kedua. Akan tetapi kalau saya meninggalkan surat Fatihah dan saya udah berdiri lagi, udah nyampe ke waktunya baca Fatihah yang ke rakaat kedua, maka tidak wajib kita untuk balik sujud lagi kemudian berdiri lagi. Tidak wajib untuk berdiri. Apa namanya? Diulang seperti itu. Apa namanya bahasa sekarangnya apa namanya? Replay. Ini apa ya? Replay. Ya itu dah yang antum tahu dah ya. Gimana?
Setelah kita nyampe ke bacaan Fatihah di rakaat yang kedua, maka kita baca Fatihah di waktu itu ya. Baca Fatihah di waktu itu dan rakaat tersebut dianggap yang pertama walagat rakaatu ma qablaha ya kan. Dan sia-sia rakaat tadi yang saya tadi yang pertama itu ya udah ruku yang tidak ada Fatihahnya. Berarti di waktu saya membaca Fatihah yang pertama kali dilanjutkan pada rakaat misalnya salat zuhur, jelas kan? Dan kedua-duanya disunahkan untuk sujud sahwi karena salah satu alasannya sujud sahwi yaitu adalah tarku syai'in min abadi salat, sedangkan ini rukun ya. Ini kan rukun Fatihah. Salah satu alasannya di dalam sujud sahwi gimana? Tarku ruknin fi'liyin, meninggalkan rukun fi'li ya. Terus Fatihah rukun fi'li atau bukan? Bukan rukun fi'li. Gimana berarti? Gimana salah satu asbab sujud sahwi gimana berarti? Tarku fa'lin dan tarku fi'lin ya. Meninggalkan suatu pekerjaan, au fi'lu syai'in, atau meninggalkan mengerjakan suatu pekerjaan tapi sahwan dalam keadaan lupa, seperti saya meninggalkan apa? Fatihah tapi lupa. Wa idza kana 'amdan batalat salatuhu, dan apabila pekerjaan tersebut dilakukan atau ditinggalkan maka dalam keadaan sengaja maka salatnya batal. Sama dengan Fatihah tadi, kalau saya tinggalkan Fatihah tersebut maka salat saya batal. Berhubung saya lupa maka cukup disunahkan untuk sujud sahwi. Itulah min asbab sujudis sahwi ya. Fi'lu ruknin qauliyin, teringat dengan fi'lu qaulin, tarku fi'lin, tarku ruknin qauliyin, meninggalkan rukun qauli ya. Rukun qauli disunahkan. Kalau meninggalkan rukun qauli, faedah yang terakhir baru ya. Meninggalkan rukun qauli ya. Tarku ruknin qauliyin, kata-kata qauliyin kebanyakan fuqaha tidak memakainya ya. Cukup mengatakan tarku ruknin tanpa mengatakan ruknin fi'liyin atau tarku ruknin qauliyin tanpa mengatakan qauliyin. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan apa? Meninggalkan tarku ruknin fi'liyin atau qauliyin? Tarku ruknin qauliyin kayaknya. Tarku ruknin qauliyin ya. Mana berarti tarku ruknin qauliyin atau fi'liyin? Mana? Tarku ruknin qauliyin atau fi'liyin? Tarku ruknin fi'liyin atau qauliyin? Qauliyin. Tarku ruknin. Kamu tadi yang baca tasbih baca tasbih kok memperi malaikat tadi. Malaikat. Mana tadi tarku ruknin qauliyin ya kan? Tarku ruknin qauliyin. Tarku ruknin fi'liyin. Intinya itu bolak-balik tarku ruknin fi'liyin, tarku ruknin qauliyin. Intinya tidak apa itu aja. Mana? Asani faqdu ruknin min arkaniha 19 amdan fa in kana sawan tabi idza dzakarahu wa la yuhsabu ma fa'alahu badal matruk hatta yati ini kan ada. Dan tidak dihitung dan tidak dianggap yang dikerjakan daripada sebelumnya. Asalis yang nomor 3. Waktunya nyampe. Asalis yang ketiga yaitu adalah ziyadatul ruknin min arkaniha fi'liyah. Yang nomor 3 yang dinamakan salah satu muqaddimatus shalah. Yang nomor 3 yaitu adalah ziyadatul ruknin min arkaniha, yaitu meninggalkan rukun sebagian dari rukun-rukun salat, ya kan? Ziyadatul ruknin, menambah rukun daripada rukun-rukun daripada rukun-rukun. Ziyadatul ruknin min arkaniha, seharusnya rukun dikerjakan 2 kali, dikerjakan 3 kali. Misalnya harusnya rukun dikerjakan 1 kali, dikerjakan 2 kali. Seharusnya sujud dikerjakan 2 kali, dikerjakan 3 kali. Menambah rukun fi'liyah seperti itu salah satu hal yang bisa membatalkan au ittiyanun niyah atau takbiratul ihram atau salam fi ghairi mahallihi amdan, atau melantunkan niat atau melakukan niat takbiratul ihram dan salam ketiga-tiganya ini enggak bisa ditawar, enggak bisa dipindah ya. Memindah takbiratul ihram, memindah niat, ini takbiratul ihram dan juga memindah salam
selain tempatnya dengan secara sengaja, maka hukum sholatnya apa? Misalnya takbiratul ihramnya, misalnya yang kedua, ini di mana di rakaat yang kedua, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal ya? Batal, gitu kan? Atau niatnya, niat apa? Niat sholat, udah sholat, ya kan udah sholat, udah sholat. Tapi dia niat lagi, saya mau mulai sholat Allahu Akbar, niatnya takbiratul plus niat. Di waktu dia mengatakan setelah membaca Fatihah kemudian dia mendengar Allahu Akbar dengan niat takbiratul ihram dan niat salat, maka takbiratul ihram dan niat salatnya yang kedua kalinya itu merupakan masuk pertama kali ke salat. Berarti yang sebelum takbiratul ihram dan niat itu hukumnya sia-sia, ya kan? Ya kan? Paham kan? Kana sahwan aw zada ghairu ma dzukira min al-arkan amdan aswan lam yabtun. Nah, apabila dia lupa, artinya aw zada ghairu ma dzukira min al-arkan amdan aswan lam yabtun. Nah, apabila dia lupa memindah salam tapi lupa, memindah salam, dibaca salam tersebut di rakaat kedua, di pas rakaat kedua misalnya kan, assalamualaikum, udah ada rakaat kedua kan, berarti sholatnya tidak batal. Auzada atau menambahkan ghairu madzuki menarakan atau menambah daripada rukun-rukun. Nah, menambah daripada rukun-rukun selain daripada rukun yang sudah disebut masih ditambah amdan aw sahwan. Nah, ditambah secara sengaja ataupun lupa, gimana ini maksudnya? Auzada ghairu madzuki minal arkan amdan aw sahwan lam tabtun. Nah, mana maksudnya ini? Nah, coba kita fa'inkan sahwan auzada ghairu madzuki minal arkan ghairut tahrim wa hiya al-qawliyah, wa dimaksud dengan arkan ghairu al-qawliyah. Mana maksudnya berarti? Karena enggak meroja dulu ya, memang kadang ini enggak pernah meroja dulu ya, langsung baca-baca gitu ya. Mantap. Kan jadi waktu ada kalimat seperti ini kita belajar bareng-bareng. Fa in kana sahwan aw zada ghairu ma dzukira min al-arkan wa hiya al-qawliyah ghairut tahrim amdan aw sahwan ka takriri fatihatin wa tasyahhudin akhirin la li udhrin lam tabtulna. Oh, yang dimaksud di sini menambah rukun, ya, menambah rukun. Tadi kan dikatakan fi'li, tadi ada perkataan kalau ada menambah rukun fi'li, misalnya sujud yang seharusnya 2 kali ditambah jadi 3, kalau dalam keadaan sengaja maka sholatnya batal. Ruku 2 kali maka sholatnya batal karena telah menambah rukun fi'linya. Yang dimaksud di sini adalah rukun qauliyah. Barang siapa yang menambahkan rukun qauli, misalnya kata qira'il Fatihati, membaca atau mengulang Fatihah seharusnya dibaca 1 kali kan, tapi dibaca 2 kali, ya kan? Atau wa tasyahhudin akhirin, mengulang tasyahud akhir dibaca sampai 3 kali, ya kan? Kalau itu menambah dan mengulang rukun qauli, rukun fi'li, maka hukumnya batal kalau disengaja gitu kan. Kalau lupa seperti tadi ya, yang tadi ada kaitannya dengan sujud sahwi, gak usah diulang karena terlalu panjang, ya kan. Tapi yang dimaksud di sini seperti mengulang-ulang rukun qauli, maka sholatnya tidak batal. Amdan aw sahwan di sini ya, mustilahnya tadi ya. Amdan aw sahwan, baik disengaja ataupun lupa, sholatnya tetap tidak batal. Mengulang Fatihah sampai 2 kali. Mana detail muskilahnya tadi? Tepat muskilahnya kata-kata amdan tadi ya. Sebelumnya kalau amdan batal, sekarang amdan dan batal, padahal sama-sama rukun. Ternyata yang dimaksud dari rukun pertama adalah rukun fi'li dan rukun yang kedua adalah rukun qauli. Di situ letak muskilahnya ya kan. Nah, ada pertanyaan dari ya Fitrus apa ya? Pertanyaannya, ketika si imam bukan si bangsat. Ketika si imam sedang menjadi imam lupa niat Terus saat takbiratul ihram, terus setelah membaca Fatihah dia baru ingat takbir lagi kan, Allah Akbar. Berarti Fatihahnya diulang lagi.
Fatihahnya diulang lagi, imamnya dong, gak usah bilang-bilang ke makmumnya kan. Gak usah bilang-bilang ke makmumnya. Makmumnya biarin terus dan imamnya sekarang kayak ini kan. Masih baca sendiri. Baca sendiri dah. Gak usah kasih tahu ke makmum ya. Gak usah kasih tahu ke makmum. Misalnya nih saya jadi imam sekarang ya. Saya jadi imam. Allahu Akbar misalnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah baca Fatihah saya sadar, oh iya ya. Tadi waktu takbiratul ihram cuma kencang tapi enggak niat. Saya sholat itu enggak sah loh gitu ya. Ya enggak gitu kan? Gimana? Harus saya takbiratul ihram dan niat gimana? Gak usah kasih tahu ke imam ke makmumnya ya kan. Setelah takbiratul ihram itu langsung baca Fatihah lagi ya. Baca Fatihah dengan pelan-pelan, gak usah kasih tahu ke makmumnya. Kenapa? Biar enggak jadi fitnah, biar enggak jadi kacau ke masjid ya kan. Meskipun makmumnya satu ya kan. Takbirnya kadang-kadang gitu. Bocoran dikit ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ya kan? Sama dengan apa lagi? Salat Jumatnya. Biasanya di waktu antum khutbah dan antum salat Jumat dalam keadaan junub enggak sadar tanpa antum sadari, yang penting udah wudu udah berangkat ke masjidnya dalam keadaan junub. Masa kan salat dan khutbah dalam keadaan junub tidak sahnya. Tapi setelah orang semuanya udah sholat, misalnya udah sholat antum ya, iya saya junubnya. Ternyata setelah isyraq tadi gak ada kerjaan saya tadinya. Ternyata bekerja mana saya tadi ya, lupa saya katanya. Gimana kalau seperti itu? Saya kasih tahu, cong ya. Saya tadi dalam khutbah, dalam sholat jadi imam, saya dalam keadaan junub. Nah, ayo ulang lagi khutbah dan sholat lagi ya. Penting ada ngomong. Udah nggak usah ya. Wajib bagi dia sendiri untuk sholat zuhur, ya kan? Atau nyari sholat Jumat yang masih belum selesai. Ya intinya wajib diulang ya. Udah kan gitu ya. Pertanyaan antum yang kemarin tuh apa ya pertanyaan? Iya, kemarin yang waktu sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib? Kata antum kan ketika habis waktu sholat maghrib tuh ada jeda. Waktunya itu apa? Waktu jedanya sampai kapan akhirnya? Akhir waktu maghrib. Akhirnya waktu maghrib itu Dan antara awal waktu isya kan ada jeda kata antum. Berarti kalau di jeda itu sholat maghrib gimana? Salat maghribnya kan waktu masuknya udah jelas kan, inda guru bi kursi sama, inda guru bi jami kursi sama gitu kan. Kapan selesainya waktu maghribnya kan? Katanya kaul jadi Imam Syafi'i mengatakan bi qadri gimana, dengan kadar dia melakukan tohar, dengan kadar dia melakukan nutup aurat, dengan kadar dia berwudu misalnya tohar dan lain-lainnya, dan dengan kadar dia mengerjakan 5 rakaat ya kan, 5 rakaat udah habis langsung. Dengan kadar-kadar, nggak ada apa, nggak ada ketentuan yang persis, cuman dengan dikira-kira ya kayak bang, itu menurut kaul jadinya. Misalnya kalau kita toharohnya, misalnya mandi junubnya, toharohnya, nutupin auratnya, dan sholat 5 waktunya, kita cukup 20 menit, berarti waktu maghrib cuman 20 menit. Seandainya kita cukup 25, berarti 25 menit. 25. Yang penting setelah masuk waktu maghrib tidak bisa nyantai-nyantai ya kan, langsung sibuk dengan pekerjaan salat, imam wudu, imam mandi besar, imam nutupin aurat. Setelah itu dengan kadar kerjakan sholat 5 rakaat udah selesai waktu maghrib ini. Baru setelah itu selesai ada jeda antara isya. Itu adalah gaul jadi ya. Kalau gaul gotimnya itulah yang paling utama yang dipilih oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi ya, Syekh Asy-Syafi'i ya. Dan itu yang dipilih oleh Imam Nawawi sampai ada 14 masalah daripada masalah-masalah atau fatwa-fatwa ada di qaul qadim yang didahulukan oleh Imam Nawawi dibandingkan qaul yang jadid ya kan. Meskipun Imam Syafi'i mengatakan majatuhu fihi lin man rawa anni al-qaulul qadim. Tidak halalkan bagi seorang yang berfatwa yang meriwayatkan perkataan qaul qadim. Saya jadi katakan halalnya saya udah beriun di dunia qabla akhirnya. Saya terbebas dari perkataan qaul qadim saya di dunia sebelum di akhiratnya. Nah, tapi meskipun Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, Imam Nawawi sesuai dalil-dalil yang dikumpulkan oleh Nawawi, beliau lebih condong mengutamakan 14 masalah
yang disebut di kitab Majmu'nya, di syarahnya Muhaddad karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Wari Al-Mujtahid Al-Imam Syirazi ya. Kita kalau kita nggak punya kitab Majmu', ada kitab namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah karangannya Al-Imam Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji ya. Al-Qawaidul Fiqhiyah ya kan. Al-Lahji itu. Ada di kamar kayaknya. Kitabnya tipis Al-Qawaidul Fiqhiyah ya. Tipis. Nah, yang ngarang kitab apa lagi? Wasailul Usul ya kan. Yang nyarahi sama Ilmu Usul karangannya Imam An-Nabhani Syekh Yusuf An-Nabhani Sa'id bin Mas'ud bi khidmati na'lihi wa ana Sa'id bi khidmati limithali. Itu kan? Kata siapa itu? Udah ya? Udah? Udah lagi tanya? Maksudnya Apanya maksudnya? Yang tadi antum akhir waktu maghrib udah selesai? Oh itu. iya itu maksudnya berarti enggak maksudnya Maksudnya kenapa? ketika seorang sholat maghrib di waktu jeda tersebut apakah Kodoan dah ya? kodoan Udah kodoan karena udah bukan waktu udah waktu maghrib ya. kalau jam berapa kalau jam Maksudnya kalau jadi tidak pakai jam dan tidak pakai waktu, pakai kira-kira dengan pekerjaannya kan? Itu letak masalahnya, letak muskilahnya yang ada di atas ya kan? Ya seandainya udah kira-kira udah masakan seperti itu 5 rakaat, tohar nutupnya aurat, kira-kira udah selesai misalnya, seandainya kita ngerjakan sholat maghrib udah kodoan ya kan? udah bisa ditakdir dengan menit berarti bisa ditakdir dengan menit ya? Bisa ditakdir dengan menit, dengan kira-kiranya, dengan kira-kira. Misalnya kalau kita sholat 5 rakaat berapa menitnya? 5 menit. Itu adalah kira-kira yang masih dikira-kira lagi ya kan? Kira-kira sholat masih dikira-kira dengan menit. Itulah waktu apa? Waktu maghrib. Nih, kalau jadi berarti kau jadinya. Karena kalau al-qadim disebut oleh Zubat gimana katanya? Wal waktu yabqa fil qadimil adhari ila al-isya'i bil maghribil ahmari katanya Zubat ya kan? Wal waktu yabqa fil qadimil adhari ila al-isya'i bil maghribil ahmari, tidak ada jeda antara maghrib dan isya. Menurut kaul al-qadim, dan itu yang ditamakan oleh Imam An-Nawawi kitabnya. siap Dulu bukan pernah waktu maghrib yang dikira-kira masih dikira-kira dengan menit. Kalau mau dikira-kira dengan menitnya. Udah. Saya bertanya lagi. Anggi, saya bertanya. Hukum mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selain di sholat jenazah. Mengucapkan salam terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selain di sholat jenazah. Terakhir, yang kedua kalinya. Yang lengkap gitu. Warahmatullahi wabarakatuh kan kalau di sholat jenazah itu sunnah. Warahmatullahi. Tapi kalau di sholat lain hukum. Kalau di sholat sunnah, kalau di sholat apa? Di sholat Jenazah. Bahkan untuk mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan? Iya. Kalau di sholatnya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya itu apa? Itu maksudnya. Iya. Wabarakatuhnya itu kalau di selain sholat jenazah apa hukumnya? Wajib, sunnah, atau makruh atau mubah ya? Jadi ikhtilaf di antara ulama ya. Tapi kebanyakan ulama fikih lebih bagus untuk usah kasih wabarakatuh. Seandainya dikasih wabarakatuh tetap sah, boleh-boleh saja ya kan? Bahkan sebagian ulama sedikit tetap katanya dianjurkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tetap dianjurkan mengucapkan wabarakatuh. Kenapa? Karena ada kaidah fikih mengatakan kullu ma aktsaru fi'lan kullu ma kana aktsaru fi'lan aktsaru ajran ya kan? Atau aktsaru sawaban. Semua pekerjaan yang lebih banyak pekerjaannya itu lebih afdal ya kan? Dan lebih besar pahalanya ya kan? Lebih banyak mana pekerjaan assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Lebih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan itu lebih afdal katanya sebagian ulama. Tapi jumhur kebanyakan ulama fikih mengatakan tanpa mengatakan wabarakatuh ya, karena Nabi Muhammad mengatakan sallu kama raaitumuni
yusalli. Mungkin Nabi Muhammad di waktu salat tanpa mengucapkan wa barakatuh. Selain jenazah. Tilaf di antara ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba dilihat bajurinya, baca kitab bajurinya. Dan Fahru. Ada mau tanyakan masalah sholat ada maghrib tadi terus yang ada pernah dengar kajian kita Fathul Qarib yang mana menerangkan tentang jadi ketika kita beres sholat maghrib itu boleh kita lanjut sholat isya walaupun 2 rakaat. Dilanjut dua. Maksudnya Jadi dijeda. Jadi qasar enggak? Jadi sholat isyanya itu jadi qasar. biasanya dikosong. Maksudnya Lagi Iya, jadi setelah beres sholat maghrib kita langsung sholat isya pun itu udah masuk isya. Sementara kan kata Agung kemarin waktu isya itu ada waktu tertentu kan. Itu Lalu langsung jeda. lanjut sholat isya. Itu langsung lanjut ya. Sabar. Kajiannya siapa itu? Jadi saking sedikitnya waktu maghrib, hatta ketika kita beres sholat maghrib pun langsung sholat isya itu boleh. Itu kajiannya siapa? Ustaz, Tadi. ada. Ya. Dan beliau sedang menyampaikan kita Fathul Qarib. Fathul Qarib. Di Fathul Qarib ada di situ nggak ada diterangkan seperti itu ya. Hatta di bajurinya tidak ada ya. Keterangan pas setelah keluarnya waktu maghrib langsung waktu isya, hatta di bajurinya tidak ada. Jangankan di Fathul Qarib ataupun di Fathul Qarib, di bajurinya di hasyahnya tidak ada ya. Yang melanjutkan antara maghrib dan isya, hatta di bajurinya tidak diterangkannya. Tapi kalau kita lihat darasnya namanya Dr. Labib ya. Dr. Labib Al-Adani, pakarnya ulama fikih ya. Pakarnya ulama fikih. Kalau antum lihat pada kajiannya beliau mengatakan waktu maghrib sampai itu, dan beliau juga di waktu nerangkan Fathul Qarib ya kan? Di waktu maghrib seperti itu, dan antara maghrib dan isya ada jedanya. Kapan maksudnya waktu isya? Tetap bimagi bisa bagi ahmar. Antara maghrib dan isya ada jedanya, sebagaimana sholat subuh dan zuhur ada jedanya. Itu siapa itu? Dr. Labib Al-Adani ya kan? Dokter, pakarnya ulama fikih ya kan? Siapa itu Fahru yang nerangkan kajiannya? Siapa itu yang mengatakan seperti itu? Makanya saya kemarin juga keterangkan banyak sebagian tokoh ya kan, kalau sholat tarawih ya, karena kan kemarin juga terangkan itu, kalau sholat tarawih setelah kira-kira cuma 20 menit setelah maghrib langsung sholat isya dan langsung sholat tarawih. Bukan cuma perkataan ulama, akan tapi langsung dibuktikan sama ulama ya kan. Ini kita baca kitab-kitab fikih ada jedanya antara maghrib dan isya ya. Kalau Fahru misalnya lihat di salah satu daras ada kajian seseorang ulama di Indonesia ya. Kalau ada yang mengatakan maghrib dan isya tidak ada jedanya, meskipun ngambil kaul jadi cari di ulama, kajian-kajian ulama yang lainnya. Jangan cuma satu ya. Baru ya. Itu ya. Yang dimaksud Ya, dalam perjalanan guys. Yang Kalau- kosor gitu. Mungkin. Kalau dari safar ada Ustaz? Kalau dari safar, mungkin safar. Kalau sabar, Ya jamaah kosor itu. gimana? Berarti di otak belum masuknya. Pembahasan safar. Jamaah tak. Pembahasan safar sebenarnya. Nah itu ada lagi safar. Jadi begitu beres maghrib tuh langsung isya. Enggak tanya. Iya, kan tadi yang diterangkan saya tadi ya. Kalau antum ada kajian satu kajian, cari kajian yang lain. Biar kenapa? Biar enggak salah paham dan enggak gagal paham ya. Tapi saya tidak akan berubah ya, meskipun kajian semua ulama Indonesia mengatakan seperti itu, saya tetap enggak mau berubah ya. Enggak mau berubah seperti itu ya. Atau ulama Indonesia semua mengatakan seperti itu, Anda tetap mengatakan seperti itu ya. Antara maghrib dan isya tetap ada jedanya kalau menurut kaul. Jadi. Kalau mana kaul ya? Ada pemisahnya. Akhir waktu maghrib seperti itu, dan waktu isya tetap dibagi bisa bagi ahmadnya. Kenapa kok saya tetap mengatakan seperti itu? Karena saking yakinnya saya dengan keterangan saya ya. Saking yakinnya saya dengan keterangan saya, atau siapapun bilang saya tetap tidak berubah. Jadi baru nanti kalau ada Fathul Qarib, memang di Fathul Qarib itu yang diriwayatkan tentang apa? Tentang matrul gaya wa tagrib, dan juga Fathul Qarib yang diterangkan tentang waktu maghrib
yang diambil bukan kaul jadid akan tapi yang diambil bukan kaul qadim akan tapi kaul jadid. Bikutri ma yatatahharu wa yasturul awra wastaqbilul qiblah wa khamsa raka'atin, udah selesai waktu maghribnya. Dan di hatta bajurinya tidak diterangkan bahwasanya antara setelah maghrib langsung masuk isya-nya. Jangankan cuma waktu maghrib seperti itu kalau ya. Tentang la ilaha illallah, ulama-ulama kita, ulama Indonesia kadang sebagian ya kan, sebagian ada yang membengkokkan dikit-dikit ya, sampai ada yang mengatakan di dunia nggak ada sempurna, hatta Islam tidak sempurna, ya kan? Adakah seperti itu? Ada kajian ulama sufi, ulama besar terkenal dengan panggilan Abu ya. Ya. Yang tahu, yang nggak tahu ya kan? Ya kan? Iya. Yang tahu itu la ilaha illallah agama Islam ya kan? Mana Allah Taala mengatakannya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sedangkan di dunia enggak ada yang sempurna ya. Itulah. Terus sedang ulama kita itu ulama besar ya. Ulama Nusantara itu ya. Ya. Jadi kalau dalam segi ilmu gimana berarti? Meskipun siapapun itu ya. Jadi jangan salah, kalau lebih khusus dalam masalah dalam akidah dan juga dalam masalah hukum, kalau kita dengar satu kajian daripada salah satu beliau tapi ada yang berbeda dari yang kita ketahui, jangan puas ngambil dari keterangan itu, ngambil dari keterangan ulama yang lain. Dan itu salah satu perkataannya Ustaz Abdul Somad ya kan? Di waktu beliau berkata, gimana pendapat antum tentang kajian ulama ini, fulan ya, mana ya? Bagus ya, kajiannya sangat bagus ya. Tapi antum jangan cukup dengan kajian tersebut. Setelah antum dengar kajian itu, antum berbarui dengan kajian ulama yang lain. Jangan dulu ambil dulu. Sama pembahasan untuk masalah qasar, kemarin kan antum membahas tentang qasar itu ada yang memakai qasar boleh tidak kemana-mana, tapi Wahabi. Syiah. Sementara di Pandeglang ada pernah temuin dua. Yang satu Kiai Salafi biasa. Beliau punya pesantren Salafi, ya pesantren Salafi kan. Beliau mengatakan pakaian lupa kita minta apa? Satu pembahasan itu wala safari wala maborin. Itu boleh. Tentang saya kemarin membahas tentang mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menjamak salat. Jamak apa salat? Jamak ya. Menjamak salat tidak diperbolehkan kecuali sebabnya ada tiga. Ini ulama siapa ini? Mazhab siapa? Imam Syafi'i. Imma matar, wa imma safar, wa imma marad. Ada tiga sebabnya. Katanya mazhab al-Imam Syafi'i, ya. Mazhab katanya al-Imam Syafi'i ini tiga. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, berarti tidak boleh menjamak. Saya kemarin juga terangkan kecuali Syiah bermadhab meskipun tidak perjalanan itu diperbolehkan untuk jamak ya kan. Katanya Farouk gimana? Ada salah satu kiai garis lurus ya kan? Ya, ada salah satu kiai garis lurusnya. Tidak dalam perjalanan tapi mengerjakan jangankan cuma perkataannya, langsung mengerjakan jamak gitu kan. Jangankan kiai, Rasulullah pun pernah melakukan. Di waktu Rasulullah ada di kota Madinah, Rasulullah pernah menjamak antara zuhur dan asar, dan itu bukan cuma satu kali dua kali, ya kan? Bukan cuma satu kali dua kali, bukan cuma kiai Nusantara yang melakukan, bukan cuma kiai yang garis lurus, akan tapi Rasulullah pernah mengerjakan. Ya kan? Hatinya hati sahih, rawahu Abu Dawud, ya kan, diriwayatkan oleh Abu Dawud fi Sunan Abi Dawud ya. Tapi pendapat Rasulullah yang diambil atau ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i yang mengatakan sebabnya cuma ada tiga, itu ngambil kepada mayoritas pekerjaan dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Rasulullah pernah mengerjakan tapi enggak sering, dan bukan cuma satu kali dua kali ya. Ada beberapa katakanlah 5 kali ya. Tapi meskipun dikerjakan sama Rasulullah sama Imam Syafi'i tidak diambil dan tidak dijadikan mazhabnya kan? Jelas ya kan? Ada hadisnya Rasulullah pun pernah
mengerjakan antara mengukur jamak zuhur dan asar ya. Tapi enggak dijadikan madhab sama Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i 3. Sebabnya menjamak di mana 3? Marad, safar, motor. Selain itu tidak bisa. Nah, katanya siapa madhab Imam Syafi'i? Madhab Imam Syafi'i ya. Kalau kita ingin ulama kita yang lurus, ulama siapa? Imamul Haddad yang rotibnya dibaca sama kita tiap malam. Beliau di waktu menikahkan salah satu putranya, beliau menjamak antara salat zuhur dan asar. Di rumahnya menikahkan putranya, menjamak salat asar dan zuhur. Enggak ada sakit, enggak ada safar, enggak ada apa? Enggak ada motor. Nah, tapi jangan dijadikan madhabnya Syafi'i cuma 3 sebetulnya. Kalau masalah kita mau mengerjakan kita pribadi atau ada pribadi ya, seharusnya kalau kita memang mengetahui tentang bermacam hukum aslinya, perkataan-perkataan seperti ini tidak saya sampaikan ya, kecuali kepada antum yang khusus ya kan. Karena saya percaya kalau antum bahwasanya antum tidak akan melakukan jamak kecuali mengikut Imam Syafi'i kecuali sebabnya 3 ya kan. Ya, tidak boleh dikeluarkan kepada orang-orang disebarkan ya kan. Ya, jelas. Nah, pernah mengatakan seperti itu, menjamak antara salat zuhur dan asar dan tidak sakit, tidak masalah dan tidak safar. Nah, yang ini mengatakan Rasulullah jauh sebelumnya pernah mengatakan Sayyidatul Anbiya wal Mursalin. Ada jelas? Ada lagi? Tapi jangan jadikan madhabnya. Saya kemarin membahas antara madhab Imam Syafi'i dan madhabnya dan itu diambil dalil itu dijadikan pedoman oleh Syiah ya kan? Jangankan cuma Syiah. Nah, saudara-saudara kita yang Wahabi banyak yang condong ke sana ya kan? Yang condong ke sana. Saudara-saudara kita yang Wahabi. Oh, Imam Syafi'i enggak boleh. Ini Rasulullah memperbolehkan, kenapa harus tidak boleh? Katanya siapa? Saudara-saudara kita ya kan? Ya, seperti itu. Karangan Wahab. Ini sebutan ini cuma lihat di YouTube. Nah, ada saya pengalaman itu dikit ya. Saya punya saudara, punya teman akrab yang dekat dengan orang Wahabi, bahkan tokohnya Wahabi ya. Dia kadang-kadang nelfon karena ada ceritakan ya. Bahkan dia ya, manggilnya ke saya Caca. Merangnya teman akrab di pondok ya. Cak, gimana katanya kan? Kalau seandainya ini kan saya kerja sama paman di toko, tapi tokohnya toko garis lainnya Wahabi. Dia setiap harinya menjamak zuhur dan asarnya. Kemudian saya kalau mau sholat zuhur sama dia ditegur gitu ya. Sama dia ditegur, kenapa kau harus sibuk-sibuk sekarang? Udah, akhirkan dah ke asarnya. Kenapa masih kemudian ini? Akhirkan kan? Kok masih sibuk-sibuk sampai mandi 2 kali sampai sholat 2 kali? Asar 1 kali langsung 2 sholatan. Nah ya, bukan antara zuhur dan terus kamu bilang apa? Ya, saya bilang kalau itu nggak boleh, jangan, nggak boleh. Kenapa Imam Syafi'i cuma ada 3 gitu, nggak boleh ya? Tapi malah dia memakai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Imam Syafi'i nggak membolehkan? Rasulullah aja mengerjakan, ya kan? Lebih besar mana? Lebih mulia siapa Imam Syafi'i dan Rasulullah? Itulah salah satu perkataan yang bangsat yang dimiliki oleh mereka, ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya, itu tadi yang jarang dikerjakan oleh Imam Syafi'i itu mujtahid yang sangat berhati-hati. Ya kan? Sampai Imam Syafi'i ini pernah mengatakannya, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada satu hadis yang sahih yang berlawanan dengan madhab saya, kalau memang itu sahih dan betul-betul Nabi Muhammad mengerjakan dan itu lebih banyak yang dipakai, maka buang madhab saya, ambil hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi perkataannya kapan sampai kita membandingkan antara dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i yang antara dalil yang datang kepada kita ya. Lebih paham Imam Syafi'i tentang dalil, lebih paham Imam Syafi'i tentang hadis, lebih paham Imam Syafi'i tentang istimbannya, ya kan? Tapi enggak semuanya yang datang dari Rasulullah diambil, ya kan? Paham? Paham beda antara fatwa dan daras, ya kan? Kalau daras saya katakan mazhab Syafi'i, mazhab sih, tanpa saya menyebut perilaku Rasulullah meskipun ada di hadisnya. Karena kita bertalim dengan apa? Dengan Imam Syafi'i. Ya. Terus ada lagi. Tapi adakah alasan tertentu Ustaz untuk pengerjaan Rasulullah yang mengerjakan salat berjamaah? Pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa engkau menjamak seperti itu? Ya Rasulullah kenapa? Karena umat saya biar enggak banyak dosanya, ya kan? Kenapa? Rasulullah sadar dan mengetahui, udah yakin bahwanya umatnya banyak yang enteng dalam mengerjakan salatnya, sehingga Rasulullah
takut meninggalkan, takut ada urusan yang mendesak, bisa dicontoh sekali-kali tapi nggak dibuat tiap hari gitu Pak. Jelasnya pernah ditanya Rasulullah itu kan, kenapa umatnya Muhammad itu sangat belas kasihan kepada umatnya, takut umat saya itu takut terjerumus dalam dosa. Kalau ada urusan mendesak baru boleh kita ya. Imam Haddad ada urusan mendesak dikerjakan ya kan. Contohnya Imam Haddad cuma sholat zuhur, kemudian perayaan yang begitu besar Imam Haddad hanya nama nikah ya, sangat sulit untuk sholat asar. Dikeri apa? Dikeroyok oleh orangnya, diliputi oleh orang. Mana mau sholat asar sulit kan? Imam Haddad kutubuz zaman ya kan. Ya. Dalam keadaan mendesak seperti Imam Haddad pun melakukan ya kan. Ya, jadi kenapa? Biar umatnya nggak banyak dosa. Pertanyaan sahabat itu ya. Itu dalam pertama Rasul sahabat pernah ditanya seperti itu. Enggak, dilungi. Gimana Ustaz kalau ada acara Ustaz? Kalau acara sampai misalkan ada resepsi Ustaz. Kalau ya ada yang tradisi belum Ustaz. Siapa itu Yahudi? To the point. Iya yang punya pertanyaan. Cuma terus apakah bisa Ustaz dari apa itu? Dari berhias ya Ustaz. Pengantinnya kan berhias. Apakah sebelum berhias itu kan bisa menggabungkan sholat jamaah gitu? Menggabungkan sholatnya. Untuk acara ya. Untuk acara seperti itu, untuk menggabungkan sholat seperti itu, untuk menghias seperti itu ya. Hadis itu sekali-kali gak apa-apa. Kalau memang itu mendesak ya gak apa-apa. Dicontohkan oleh Imam Haddad juga ya kan. Kalau memang mendesak tapi jangan katakan ke masyarakat ya, biar nggak tambah meremehkan sholatnya kan. Cuman nggak serepot Imam Haddad tapi ya Imam Haddad masih repot dikeroyok sama orang dari zuhur sampai asar ya. Nikah putranya kutubuz zaman, bayangin ya. Mana orang penuhnya ya. Sangat sulit untuk meninggalkan kan. Ini cuma berhias, untuk foto kan, untuk difoto kan. Ya kan, untuk foto, untuk bersalaman sama orang-orang geraban-geraban. Setelah foto udah sholat dulu. Sholat dulu setelah itu. Setelah itu pas aja udah selesai. Lama. Berjam-jam. Ya jam-jam. Dari zuhurnya, kan nggak mungkin juga pengantin dari zuhur sampai maghrib, nggak mungkin juga gitu ada istilah. Beda kelompok. Jalan di rumah mertuanya. Jalan Diiring. sampai sore. Soalnya galang misalnya. Genang beli. Kalau memang kita nih sekarang nih, misalnya udah kesulitan nih, beberapa perkara yang sangat urusannya sangat mendesak itu. Seandainya itu enggak dijemaah, kita bisa meninggalkan sholat. Ini gimana kita ya? Ikutin Rasulullah ada dikit-dikit satu-satu satu sekali-kali ya. Tapi jangan jadikan jangan jadikan deras ya. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Betul Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi panutan kita adalah Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ngambil dan memilih perilakunya Nabi Muhammad SAW. Dipilih yang paling kuat ya kan? Ini enggak? Seperti itu. Kadang-kadang ulama-ulama sekarang Masya Allah, seandainya Imam Syafi'i hidup, saya akan ajak debat antara empat masalah. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Bahkan salah satu guru saya ya, saya anggap guru meskipun mengajar saya cuma satu kali ya. Ulama julukannya al-muhaddis ya kan? Al-muhaddis qadi jawabannya. Gelarnya adalah al-muhaddis, bukan cuma muhaddis tapi gelarnya al-qadi ya kan? Al-qadi guru saya ya. Satu kali udah ngajar saya ngajar hadisnya. Itu kan hadis al-arba'in dari awal sampai hatam ya. Pernah daurah. Setelah itu ada teman saya yang mondok ke sana ya kan? Ada teman mondok ke sana. Di mana nih? Di Timur Tengah ya, bukan di sini, bukan di Indonesia ya. Di Indonesia nggak ada gelar qadi ya. Akhirnya teman saya ini nanya kepada saya, Cong, apa hukumnya? Ya balik dengan cong. Ya ini dengan bangsat. Orang Medan ya, orang Medan dia bertanya kepada, tapi teman saya orang Medan. Orangnya
Ya memang panggilannya Cong, ada juga Cong dia ya kan. Udah Cong, deh. ya. Cong, gimana kalau masalah ini itu? Masa ini salah perkataan Imam Syafi'i? Kok bisa salah gitu? Enggak diturunin pakai Imam Syafi'i kalau salah gitu ada ya? Turunin aja pakai Imam Syafi'i kalau salah gitu ya? Enggak dong, ini bukan anak yang katakan gitu. Ini dua masalah. Ini beliau bulan-bulan Muhaddis Al-Qadhi mengatakan seperti ini. Ini tidak pas dong. Ini katanya salah, ini tidak akurat dengan kajian dengan hadis itu. Terus siapa itu? Ini bulan. Jangan kau ikuti meskipun guru kau ya. Jangan kau ikuti ya. Coba deh cari gimana nanti kasih tahu dah. Soalnya di sini anak banyak yang anu ya. Cari kamu, ntar kasih tahu. Hanya setelah dicari, bukan nyari berpendapat, tapi nyari ke kalam ulama ya, perkataan ulama. Ternyata si Fulan guru saya nih ya. Ini bukan begitu ke guru saya ya. Bukan gitu ke guru saya. Terangkat mana yang hak, mana yang batin ya kan. Ternyata setelah saya jadi mungkin nih menurut saya ya. Sekarang menurut saya yang salah paham itu guru saya ya. Ini adalah insan mahlul khata' wal nisyan. Itu umum bagi semua. Wa masih min insanu illa nisihi wal qalbu illa annahu yataballagu ya kan. Tapi bahaya ya kan, itirar kepada Imam Syafi'i. Ini salah nih, ini perkataan Imam Syafi'i yang dua ini salah nih ya. Itu terlalu gimana? Terlalu norak lah. Kalau memang betul-betul salah Imam Syafi'i, enggak itu juga caranya gimana? La'alla mungkin gini ya. Atau kita katakan menurut saya mungkin gini, wallahu a'lam menurut Imam Syafi'i seperti ini ya kita ikutin deh seperti ini ya. Kalau memang gak pas ya kita ngambil pendapat ulama lain tanpa kita menjadi Imam Syafi'i, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat kan untuk menyampaikan kesalahan Imam Syafi'i itu darurat harus disampaikan. Kenapa? Karena masalah hukum biarkan ditiru sama orang lainnya kan. Darurat untuk disampaikan kalau Imam Syafi'i salah ya. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadriha ya. Kedaruratan tersebut cuma diambil dengan sekadarnya. Cukup menyampaikan kalau pendapat Imam Syafi'i itu kurang akurat, selesai ya. Tanpa menjadi Imam Syafi'i ya. Itu kalau antum ingin garis lurus ya. Ingin garis lurus. Udah. Lagi. Nah, sekalian dah pertanyaan sekarang. Apa ya Bud? Jadi. Iya. Ini ada andalah, ada. Keluar dari pembahasan nggak apa-apa ya. Kalau saya bisa jawab tak jawab, kalau nggak bisa nggak hutan dulu ya kan. Pembahasan terus tadi yang siang. Tasdaris. Iya dah, pertanyaan apa aja dengan kalau bisa tak jawab, kalau nggak bisa kan dijawabnya tak hutan dulu. Untuk masalah zakat fitrah kan bahas masalah makanan pokok ya. Itu makanan pokok di lingkungan atau makanan yang dia makan? Katanya kalau menurut kitab yang tadi itu di lingkungan kita ya, kalau ngikut di kitab tadi itu adalah lingkungannya. Kalau saya tadi pernah mengatakan gimana? Pernah mengatakan masa makannya beras, sedekahnya jagungnya, itu bukan dari bab fikihnya, tapi bab tasawufnya, dari bab kita cara beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kitab yang kita kaji itu Mukhtasar itu bukan sepenuhnya fikih, akan tapi ada terbiahnya ya kan, ada adab, ada etikanya kita bermuamalah ya kan. Salah satu di situ yang diterangkan di kitab yang kita kaji tadi apa? Misalnya salat, noleh dalam salat, apa hukumnya noleh dalam salat? Makruh noleh dalam salat ya. Tapi kalau di salah satu kitab tersebut hukumnya batal salatnya. Kenapa? Karena tujuannya beliau, salah satu tujuannya beliau ingin mengajarkan kepada fikih kepada kita dan diajarkan gimana caranya beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak segan-segan untuk mengatakan batal salatnya ya. Hakikatnya tidak batal ya. Kenapa? Biar kita takut sebagai santri yang masih pemula tidak noleh-noleh dalam salat ya. Karena kita mukhtasar itu fikih plus dengan tarbiyah ya.
dengan etika bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah zakat fitrah yang ditanyakan Farum, zakat fitrah itu yang wajib dikeluarin adalah min ghalibi qutil balad. Apa artinya? Dari mayoritas kebiasaan makanan pokok yang ada di lingkungan itu ya. Misalnya beras, ya kan? Ya, seperti itu ya kan? Geprek. Banyak makanan pokok apa aja ya. Ya baru kalau saya tidak mengatakan masa makan tiap hari beras yang digulai beras jagung. Nah, itu beda adanya. Itu bukan fikihnya lagi, tapi itu adalah tarbiyahnya dan merupakan etika kita bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala ya. Terus mana lagi? Ar-Rabi yang nomor 4 ya. Nanti nomor 4 ayat tahrokah nanti setelah nomor 5 kita selesai ya. Setelah nomor 5 selesai karena pembahasan nomor 4 ini ada kaitannya dengan yang nomor 3. Ada berapa menit ya? Sudah 1 jam 11. 1 jam? 11 menit lebih. 1 jam 11 menit masih baru mulai ini ya. Ini cuma 2 lembar udah habis ya, tapi 2 lembar ribu makna ya. Karena inilah mubtilatus salah. Yang nomor 4 jalan. Ar-Rabi yang nomor 4 ayyataharraka harakatan wahidatan mufridatannya. Perkara yang bisa membatalkan salat yang nomor 4 yaitu ayyataharraka harakatan wahidatan mufridatan, yaitu bergerak satu kali tapi gerakannya sangat berlebihan. Seperti apa? Seperti nampileng hadar misalnya ya, sampai gerak semua badannya hatta yahtazbihil badan ya kan? Tabihil badan sampai gerak badannya. Satu kali gerakan. Tapi sangat berlebihan ya kan? Kalau cuma nampileng ini satu dari itu enggak apa-apa mungkin ya. Artinya bukan enggak apa-apa, artinya suaranya enggak apa-apa. Tapi kalau udah dikencengin hatta yahtazbihil badan katanya apa? Katanya kitab-kitab fikih yang lain baru itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan membatalkan salat, mufridatannya. Kalau bahasanya Safinah apa? Kalau bahasanya Safinah wasbatan ya kan? Fahishatan ya kan? Wasbatan fahishatan, melompat ya kan? Melompat yang berlebihan. Tapi katanya Syekh Nawawi Banten di waktu beliau menyarahi kata-kata wasbatan fahishatan, meskipun tanpa dikatakan wasbatan fahishatan, cukup dikatakan dengan wasbatan meloncat, itu udah cukup juga bisa membatalkan. Karena kullu wasbatin fahishatunnya, karena setiap lompatan itu merupakan berlebihan ya kan? Enggak usah dikatakan wasbatan fahishatan. Nah, itu kalau bahasanya Safinah. Tapi kalau bahasa di sini ayat harakatan wahidatan mufridatan. Terus salasa harakatin mutawaliyatin amdan kana aw sahwan aw jahlan wa fi jami' hadha wasadul khabar hadis wa kunna sabaqu maqdar. Beliau di sini musannif mengatakan aw salasa harakatin, faedah yang terakhir. Aw salasa harakatin atau bergerak tiga gerakan mutawaliyatin yang terus menerus satu truk. Nah, yang saya terangkan aw salasa harakatin mutawaliyatin amdan kana aw sahwan aw jahlan, setelah ini kita selesai insyaallah taala. Coba kita terangkan tapi dengan pelan-pelan kita terangkannya. Duduk sini dulu. Oh salah bentar ya. Nggak usah diperpanjang karena udah malam terus nanti takut nggak ikhlas ya. Salah harakatinnya, salah harakatin bergerak dengan tiga gerakan ya kan? Dengan 3 gerakan. Kalau cuma 2 gerakan, 1 gerakan itu tidak membatalkan, baik disengaja ataupun lupa. Misalnya saya gerak 1, 2 misalnya kan, disengaja ataupun tidak disengaja tetap salat saya tidak batal karena cuma 2 kan, berurutan ataupun terpisah-pisah, terus menerus ataupun lama, semuanya mutlak tidak batalnya kan, tidak batal. Salah harakatin, tapi kalau udah lebih dari 2 bermakna 3 kali gerakan. 3 kan? Misalnya 3 kali gerakan. Cuman tunjuk doa apa aja yang penting kan 3 kali. Aw salah harakatin mutawaliyatin, dan 3 gerakan tersebut terus menerus. Kalau udah 3 kali bergerak dan 3 kali gerakan tersebut terus menerus, maka hukum salatnya batal ya kan? Tapi kalau tidak menerus-menerus, misalnya Allahu Akbar, gerak 1 kali. Terus menerus gini batal salatnya ya kan. Tapi kalau tidak menerus 1 kali ini butuh hati. Terus
Di waktu ruku dia gerak lagi, itu tidak terus menerus, ya kan? Beda kan? Terus kita ingin tahu caranya nih ya. Apa yang bisa membedakan antara gerakan yang terus menerus dan gerakan yang tanpa terus menerus, ya kan? Apa kira-kira bisa? Biar kita bisa mengetahui dan biar kita sadar bahwasanya pekerjaan saya, gerakan saya terus menerus atau tidak. Itu kan penting apa enggak? Penting. Cari sendiri ya. Jangan cari sendiri aslinya. Mana berarti ya? Enggak prank aja ya gitu ya. Gimana? Maka katanya fuqaha kembali kepada urf. Apa artinya urf? Kebiasaan, ya kan? Kebiasaan. Kalau tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis, kadang-kadang kembali ke ijma' dan qiyas, kembali kadang-kadang ke urf, ke kebiasaan, ya kan? Urfan setelah kebiasaan, ya kan? Kalau kita nganggapnya misalnya satu gerakan saya misalnya gerak gerak. Setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim, sama gerak lagi 2 kali ya. Antara pertama dan waladhdallin dan sampai qul huwallahu ahad. Kalau kita nganggap bahwasanya gerakan saya itu merupakan gerakan yang terus menerus, berarti terus menerus ya. Tapi kalau kebiasaan, biasanya gerakan antara waladhdallin yang saya gerak dan gerakan kedua di waktu saya baca qul huwallahu ahad itu dianggap bahwasanya itu tidak terus menerus, berarti tidak terus menerus, tergantung kebiasaan dan itu yang paling afdal, ya kan? Ada juga yang memberi pengertian seperti di kitab namanya Ghayatul Muna fi Syarhi Safinatin Najah, ya kan? Karangannya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, ya kan? Orangnya masih hidup di kamar ada seperti ini ya. Al-Muna Ghayatul Muna fi Syarhi Safinatin Najah, ya kan? Dia mengatakan di situ ada yang pertama adalah urf, yang kedua adalah kembali ke zikir, ya kan? Kembali ke zikir. Zikir apa? Qadri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau masih belum nyampe dengan kadar lamanya perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka gerakan tersebut dinamakan terus menerus. Tapi kalau udah lebih dengan lamanya, dengan kadarnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu udah dinamakan terpisah. Tapi itu kurang akurat. Yang paling akurat adalah kembali ke uruf. Jelas? Kembali ke uruf. Jelas? Mungkin dia udah berapa kira-kira urufnya? Ya kan, jelas? Ya, paham? Aku gerakan itu nggak ada yang nggak paham? Salah saharogatin mutawaliyatin. Mengambil siwak atau surban gitu. Ngambil siwak ataupun surban, saya mau nanya, diambil siwaknya pakai apa? Tangan. Pakai tangan. Diambil surbannya pakai apa? Pakai tangan. Kalau tangan pulang pergi dianggap satu. Pergi. Ya, berapa kali? Satu kali. Satu kan? Satu kali. Dianggap satu kali. Satu kan? Satu kali. Pulang pergi dianggap satu ya. Tapi kalau satu sampai iya tasbihul badan, sampai gini ngambil surban, ngambil lidah, sampai gerak semua, baru itu udah gerak semua, itu batal. Kembali ke keterangan yang tadi ya. Kalau ngambilnya bulan-bulan gini udah selesai kan? Ya, dianggap satu kan? Pulang perginya tangan dianggap satu. Tapi kalau kaki pergi satu, pulang satu. Berarti pulang pergi dianggap dua. Kenapa? Kok tangan seperti itu, kok kaki seperti itu? Kenapa? Ulama ini main-main atau gimana? Tunggu kata Yahudi. Karena katanya ulama, kalau tangan biasanya gerak kan? Biasanya gerak, jadi agak diringankan. Sedangkan kaki mahalluhu as-sukunnya biasanya memang diem, jangan kemana-mana, ya kan? Jangan kemana-mana. Satu, dua, ya kan? Kalau melangkah, satu, dua, gitu. Ya. Jangan balik lagi. Kalau cuma satu, dua, berarti dua. Jangan dilanjutin ketiga langsung batal. Ya. Pernahkah Nabi Muhammad jalan di waktu sholat? Pernah. Kapan itu? Ciddin Khawfajin. Rasulullah yang pernah jalan dalam sholat yaitu di waktu tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah, ya kan? Di waktu mengubah Ka'bah kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis kemudian diubah ke Ka'bah.
Di waktu itu, di waktu sholat asar kalau nggak salah ya, lima duhur lima asar. Kayaknya sholat asar ya. Sholat asar kan. Rasulullah SAW selalu melihat malaikat Jibril, kok nggak turun-turun malaikat Jibril? Atau Muhammad diturunin malaikat Jibril, datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril naik lagi, ditoleh sama Madinah sama Nabi Muhammad ya. Jibril ya. Ini dindui Jibril apa? Tujuannya Nabi Muhammad berharap bahwasanya kiblat dipindah yang asalnya Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Dan itu ada di tahun pertama ya kan? Di tahun pertama setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa kok nggak minta mulai dari Mekah? Kok setelah hijrah baru minta Nabi Muhammad? Nah, kenapa? Karena di waktu Nabi Muhammad ada di kota Mekah, beliau dekat dengan Ka'bah dan Nabi Muhammad sangat suka untuk ngadep ke Ka'bah. Berarti kalau misalnya Baitul Maqdis di sini, Ka'bah di sini, Nabi Muhammad salatnya di sebelah sini, jadi ngadep dua kiblat, Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Tapi kalau Nabi Muhammad udah pindah di sini Mekah, di sini Madinah, udah pindah ke Madinah, tidak bisa Nabi Muhammad dalam satu salat langsung ngadep dua kiblat, otomatis diwajibkan ke sana, nggak bisa ngadep ke situ. Sedangkan Nabi Muhammad lebih suka ngadep ke Ka'bah. Malaikat Jibril turun naik, lihat turun malaikat Jibril sampai turun naik ke dinaro takut lubu wajhi ke fismus ya kan. Muhammad ya, sungguh kamu telah lihat bolak-balik mata engkau yang selalu menoleh ke atasnya. Kau telah takut lebih wajhi ke fismus falan waliyannaka qiblatan tardaha. Kalau sekarang saya akan gantikan ubah ngadep salat engkau kiblatan tardaha, yaitu kepada kiblat yang kau ridhoi, yang kau sukai. Mana itu? Ka'bah. Di waktu itu adalah terjadi peristiwa tahwil kiblat. Di waktu itu Nabi Muhammad sholat asar ya kan? Sholat asar di masjid namanya Masjid Al-Qiblatain ya kan? Masjid Al-Qiblatain. Kenapa punya Masjid Al-Qiblatain? Karena dua kiblat. Di waktu sholat asar Nabi Muhammad ngadep ke mana? Baitul Maqdis ya kan? Setelah 2 rakaat turunlah perintah falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ya. Sekarang dah menghadap ke Masjidil Haram. 2 rakaat Nabi Muhammad langsung diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Yang dulunya Nabi Muhammad, yang tadinya Nabi Muhammad jadi sini di depan jadi makmum. Kalau Nabi Muhammad menghadap ke Ka'bah, makmumnya ada di mana sekarang? Depan. Ada di depan Nabi Muhammad ya. Imamnya sekarang ada di belakang. Makanya ada tebak-tebakan ya. Imam apa yang ada di belakang, makmumnya di depan, yang sholatnya sah ya kan? Ini Nabi Muhammad di waktu tahwil di belakang ini kan? Ya gitu kan? Setelah itu Nabi Muhammad makmumnya di depan, jalan Nabi Muhammad pelan-pelan ya, sampai nyampe ke depan. Sekarang tempat tersebut terkenal dengan panggilan Masjid Al-Qiblatain. Nah, mana tadi kok bisa nyampe ke situ? Mana ceritanya? Oh, pernah kan Nabi Muhammad berjalan? Nabi Muhammad berjalan di waktu sholat itu. Au salata harakat mutawaliyatin dan kana au sahwan au jalan. Tidak ada udzur kalau di bab ini ya. Tidak tahu, lupa atau sengaja, semuanya batal. Kalau udah bergerak lebih dari berapa? 3. Kalau lebih dari 3 berarti 4. Bukan, 3 aja udah batal. Berarti kalau lebih dari 2. Berapa lebih dari 2? 3. Di sini disebutkan hasalasa harakatin mutawaliyah. Kadang-kadang kita kalau menerangkan kalau udah lebih dari 3 kali, nah gitu kan, ya kan? Iya, kadang-kadang kalau kita udah lebih dari 3 kali maka batal orang kita ya. Jangankan lebih dari 3 kali, ketiga kalinya itu kan bisa membatalkan ya kan? Makanya Muslim mengatakan al-thalatha harakatin mutawaliyatin amdan kana aw sahwan aw jahlan. Ada pertanyaan? Kenapa nanya kalau mengkodok sholat orang yang meninggal boleh? Mengkodok sholat orang imam, mengkodok sholat bagi orang yang meninggal, yang misalnya sakit, ada orang sakit. Ada orang sakit, kemudian dia di waktu sakitnya meninggalkan sholat, misalnya dua sholat antara zuhur dan asar. Apa ini? Di waktu maghrib ini, zuhur dan asar ya kan? Antara zuhur dan asar ya kan? Masuk video Ustaz. Anak paling
takut di situ ya. Hewan yang paling ada takut itu. Kenapa? Kalau masuk ke telinga nggak bisa keluar gitu ya. Bayangin gue, masuk ke telinga terbang, kalau di sini terbang ke telinga nggak bisa masuk, apa tuh ada? Kalau ada 2 kerusakan yang dibuang yang paling motor nih ya. Ada pertanyaan tadi ya. Apa aja pertanyaannya? Tadi ya. Kalau tadi mengkodok sholat, misalnya ada orang meninggal, ada orang sakit. Setelah ada orang sakit, dia meninggalkan sholat jadi batu sakit karena tidak memungkinkan untuk sholat misalnya, aslinya wajib tutupnya. Wala yajuzu tarkuha liman aqal wa man yutik syai'an wa man yutik wa ba'da di sini yutik syai'an fa'al gitu kan. Tidak boleh bagi orang yang berat untuk meninggalkan. Orang asik dia meninggalkan sholat satu fardu atau 2 fardu antara zuhur dan asar. Kemudian beliau meninggal di waktu asar ya. Hampir maghrib meninggal. Otomatis punya kodok berapa dulu? Punya kodok dulu. Pertanyaannya, apakah boleh salah satu kerabat untuk menyalat kodok, untuk sholat kodok untuk si mayit tersebutnya? Jumhurul fuqaha mengatakan tidak diperbolehkannya. Tapi ada salah satu imam, kalau nggak salah Imam Al-Bulghini ya kan? Kalau bukan Imam Al-Bulghini, dekat-dekat namanya dengan Imam Al-Bulghini ya. Itu disebut di awalnya kitab I'anatul Talibin fi syarhi Fathil Mu'in bi syarhi Qurratil Ain ya kan? I'anatul Talibin di situ diterangkan di awal-awal kitabnya. Mungkin halaman ke-5, lihat nanti di halaman ke-5 masih di awal-awalnya. Saya ingat itu tempatnya masih sebelah kirinya, mungkin di bawah sekitar 7 barisan ya. Saya ingat masih tempatnya. Ya. Beliau berfatwa bahwasanya diperbolehkan menggodok sholat untuk sang mayit yang meninggal ya kan. Tapi adalah siapa? Walinya. Kalau nggak bisa kerabatnya. Dan yang berfatwa Imam Al-Bukhari, katakanlah Imam Al-Bukhari tersebut, beliau pernah mempraktekkan salah satu kerabatnya beliau meninggalkan sholat dan beliau menyalat kodok untuk kerabatnya ya. Tapi jumhur fuqaha mengatakan tidak boleh, mintakan istighfar aja itu lebih masuk akal, lebih akurat dibandingkan kamu sholat bukan sholat kamu ya kan. Bukan kewajiban kamu, kewajiban siapa? Si mayit, dan itu udah meninggal terbatas melakukan kewajiban, gak usah digerakkan kewajibannya. Karena itu adalah kewajiban yang bertakluk dengan Allah. Oke lah kalau bertakluk dengan Bani Adam, misalnya dia punya kewajiban tidak tertunaikan, punya hutang, tapi berkaitan dengan Bani Adam wajib dikeluarin. Tapi kewajiban tersebut waktunya udah habis dan kewajiban tersebut bukan bertakluk dengan adami, akan tapi bertakluk dengan Allah. Allah Ta'ala adalah Ghafur ya. Yubna alal musamah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yaitu didikan atas musamah ya kan? Terus musamah. Tapi kalau bersama Bani Adam yubna alal musaha. Sangat suci. Lebih gampang punya salah ke Allah Ta'ala dibandingkan punya salah kepada anak Adam ya kan? Berapa menit? 128. Udah nanya lagi, udah selesai, terusnya udah selesai sampai ke al-khamisnya. Besok akan rangkan makanan dan minuman ya kan? Makan dan minum. Besok kalau ingin tahu makanan dan minuman yang mau membatalkan, datang dah besok setelah subuh ya kan? Setelah subuh, setelah tahzib langsung kita terus ya. Besok setelah subuh insyaallah, setelah salat fajr, setelah baca apa wirid dan setelah baca tahzib, besok diizinkan tahzib kan? Dan setelah itu kita lanjutkan terus di sini ya, bagi yang mau ya. Kenapa? Karena waktunya dijanjiin 3 hari sama saya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 6 hari masih belum hatam ya. Udah kan? Udah ada pertanyaan lagi? Berarti gini boleh nggak? Kalau batalkan 3 lebih. Harus bertanya ya, kalau nggak tanya tak tambah lagi nih ya. Gimana kalau segini ya? Katanya fuqaha, gimana kalau seandainya gerakan jari jemari ya kan? Gerakan jari jemari, boleh jari jemari bergerak ya kan? Boleh jari jemari bergerak meskipun 100 kali ya. Yang penting kafnya diem ya kan? Makanya kalau ada yang tergaru di sini gitu kan? Gitu kan kebanyakan ya. Untuk gini. Tapi jangan gerakin semua ya. Ini gerakin semua ya.
dua. 100 kali nggak apa-apa ya. Kalau 2 ya apa? Tapi kalau ininya tergerak, kalau ininya nggak dianggap, tapi ininya nih yang dianggap, ini yang besarnya. Kalau gerakin 2 sekaligus ya apa? Apa? Gerakin 2 sekaligus. 2 jari sekaligus. 2 jari sekaligus ini. Mana kalau 2 jari sekaligus? 1 lebih intinya. Mana kalau 2 kali sekaligus? Kalau 2 kali jadi gimana? Kalau 2 jari? Kalau gini kan nggak apa-apa 1 kali ya. Kalau pas 2 ataupun 3. Bukan 3. Asal gini gimana? Asalkan telapak tangannya tidak gerak. Asalkan tidak telapak tangannya jangan gerak ya. Tapi saya ragu-ragu dalam jawaban ini. Tapi saya agak yakin gini ya. Karena kalau sampai 2 kali gini ya, ataupun 3 kali. Tapi saya ingat ke perkataan ulama yang penting telapak kakinya enggak gerak ya kan. Sampai ada 2 bait syair. Nah, apa katanya 2 bait syair? Coba sebutkan apa 2 bait syair yang mengatakan itu. La yadur tahrikuha wa in la yazur, gimana? Menggerakkan 6 anggota yaitu tidak apa-apa meskipun banyak. Tahrikuhunna wa in tawalla la yadur, ya. Menggerakkan 6 anggota meskipun banyak, tahrikuhunna wa in tawalla, meskipun terus-menerus, meskipun banyak, la yadur, tidak berbahaya. Apa aja? Yang pertama adalah jafnun. Apa artinya jafnun? Umpama wal banan. Apa artinya banan? Jadi jemari. Wa in tawalla wa kasru banyak jadi jemari. Terapa itu kan? Apa lagi? Mulut. Apa lagi? Telinga. Ini kan? Orang gabut doang ya. Apa berarti? Telapak tangan ini, kelopak mata, terus Jari jemari, jemari, mulut, telinga. Yang keenam adalah dekar, ya. Tahu dekar? Kemaluan laki-laki ya. Digerakinnya. Itu meskipun banyak, tidak batal ya. Kalau lagi sholat keras tuh dibelokin itu atau nggak? Dibelokin. Gerakannya kamu berapa kali? Kalau dia gerak nggak apa-apa ya. Sekali tapi gini. Kalau dianya meskipun diputer-puter nggak apa-apa ya. Meskipun dia digerakin sendiri ataupun gerak atau digerakin atau gerak sendiri, dia nggak ada masalah. Ruknya al-qalam ya kan. Yang jadi masalah siapa yang memegokkan tangannya? Tangannya. Yang memegokkan tangannya, lihat gerakan tangannya berapa ya kan? 1. Kalau cuma 1 kali gerakan tangannya 1 kali udah nggak batal. Iya, tangan. 2. Ini bengkok. Terus copot lagi kan? Copot lagi. Yang lagi baca dulu subhanallah alhamdulillah. Gerakin lagi. Gitu ya. Kalau berdiriin sarung, Kalau sarungnya meskipun gerak ke atas ke bawah nggak apa-apa. Masalahnya yang gerakin sarung itu yang Tangan. Tangan. Berapa kali geraknya tangan? Udah selesai. Dijeda. Satu kali doang ya. Bukan 1 kali tapi ya. Tat, ada Pulang pergi berapa? Pulang pergi 1. Di waktu dia giniin 1 berarti 2. Berarti nggak apa-apa berarti ya kan? Tat, ada yang kalau kebiasaan misalnya gini pundaknya lagi sholat. Iya. Bukan ada anak lihat gitu. Apakah orang itu sakit? Mau ngajak gelut itu namanya. Dokter kayak dokter. Maksudnya kayak kebiasaan dia gitu. Itu mau ngajak gelut itu. Gini-gini. Setrum tadi. Itu gerak anggota atau gerak badan? Kan pundak. Gerak badan atau gerak anggota? Badan. Badan. Gerak badan. Adakah keterangan di fikih geraknya badan sampai 3 kali enggak ada? Geraknya anggota. Yang ada di fikih apa? Geraknya badan kalau terlalu parah baru itu membatalkan. Ya, kalau terlalu berlebihan baru membatalkan. Digerakin semua gerak. Semuanya kan. Itu baru segini ya kan apa? Karena itu bukan apa? Salat.
Itu adalah apa? Adalah badan. Ya. Ya gitu ya. Ya.